Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nyai Miftah Alfia Mutiara dengan NIM 0805128282 dari kelas L2. Saya merupakan praktikan dari angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penginderaan jauh di habitat bentik, terutama di terumbu karang dan lamun, untuk memenuhi laporan akhir di bagian hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Jadi di sini untuk penginderaan jauh pada habitat bentik itu sendiri menggunakan dua resolusi, yaitu resolusi pertama itu 10 meter untuk saluran warna, dan yang kedua itu resolusi 20 meter untuk saluran infrared. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya penginderaan jauh di habitat bentik. Pertama-tama kita buka dulu ArcGIS-nya terlebih dahulu. Kita akan pilih data terlebih dahulu, yang sebelumnya datanya sudah di-download, dan data ini merupakan jenis data Sentinel-2A. Jadi di sini saya akan buka terlebih dahulu untuk datanya. Kita pilih yang granule, kita pilih yang image data yang resolusi 10. Kita klik OK. Lalu setelah berhasil, di sini kita masukkan yang band 2, 3, 4, dan 8. Kita klik add, tunggu hingga selesai. Dan di sini kita klik search. Kita cari float. Dan kita pilih yang ini, kita klik kanan, kita pilih batch. Setelah itu tambahkan 4. Sebentar, dia loading. Oke, kita tambahkan 4. Dan di sini kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang band 2. Klik OK. Dan lakukan hal yang sama dengan band-band yang lainnya. Klik OK. Oke. Setelah itu di sini kita pilih browse. Browse-nya itu kita ganti menjadi FB2. FB3. FB4. FB8. Setelah itu kita klik save, lalu kita klik OK. Baiklah, karena yang muncul itu hanya hasil float dari band 8 saja, jadi sini kita akan masukkan manual untuk hasil float dari band yang lainnya. Kita masukkan band 2, 3, dan 4, kita klik add. Yes. 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 Dan di sini sudah berhasil muncul untuk hasil float dari band 8. Maaf, maksud saya band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kita klik search lagi di sini. Lalu kita pilih raster calculator. Klik enter, dan kita pilih yang ini, yang spatial analysis, lalu pilih batch lagi, dan di sini kita tambahkan 4 kolom lagi, dan di sini untuk ininya kita masukkan FB2 dibagi 10.000. Ini merupakan rumus dari raster kalkulatornya. Lalu kita klik OK. Di sini juga
Kita masukkan FB3 bagi 10.000 dan lakukan hal yang sama ke FB4 dan FB8. Oke. Baiklah, sudah berhasil dan di sini kita klik browse, kita tambahkan RB2. Kita beri nama RB2. Ini juga RB3. Ini RB4. RB5. Maaf, maksud saya RB8. Jadi di sini kita pastikan dulu RB8, RB4, 3 dan 2, lalu di sini kita klik OK. Baiklah, untuk outputnya itu yang muncul hanya di band 8 saja. Jadi di sini kita akan menambahkan manual untuk hasil outputnya. RB2, 3 dan 4. Lalu kita klik add. Kita klik yes. Kita klik yes. Kita klik yes. Dan di sini sudah berhasil. Kita masukkan untuk hasil dari rasternya dari band 2, 3, dan 4. Baiklah, setelah berhasil dimasukkan untuk data raster dari band 2, 3, 4, dan 8, selanjutnya kita akan mengkompositkan output itu, dan di sini kita klik composite band, lalu setelah itu kita pilih yang ini, kita klik OK, dan di sini kita masukkan RB2, yaitu output hasil dari raster tadi, 2, 3, dan 4, 8. Dan di sini kita beri nama CB atau composite band. Lalu di sini kita klik OK. Baiklah, di sini sudah berhasil kita kompositkan. Dan di sini kita ubah bandnya menjadi 3, 2, dan 1. Yang merah kita ubah menjadi 3, greennya tetap, dan blue-nya kita ubah menjadi 1. Baiklah, setelah itu kita zoom. Untuk wilayah kajiannya itu daerah Pahawang. Ini. Karena di sini pulaunya masih gelap, kita akan ke image analyze terlebih dahulu. Lalu di sini di image analyze kita klik yang composite band. Dan di sini saya akan atur untuk ininya 48 nya, dan ini 28. Dan untuk bagian sini kita pilih 1,50 aja. Baiklah, karena telah berhasil kita image analyze-kan, dan di sini kita pilih add data lagi, lalu pilih add data, dan di sini kita masukkan SHP-nya, yaitu yang Sunglin. Dan untuk titiknya itu sudah muncul di sini, ada 3 bagian. Pertama ada Sunglin bagian sini, di sini, sama di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait ada 3 jenis sunglin. Yang pertama itu sunglin aktif, dan sunglin aktif di sini itu yang ini. Yang dimana sunglin aktif itu dia memiliki nilai kecerahan yang sangat amat tampak tinggi gitu. Jadi bisa terlihat dari sini. Dan yang untuk bagian sini itu merupakan jenis sunglin tidak ada sama sekali, atau ya tidak ada sama sekali. Jadi di sini untuk nilai kecerahannya itu tidak ada, dia lebih ke gelap.
Dan yang terakhir itu ada Sunglint Massive, yang dimana Sunglint ini sendiri merupakan Sunglint yang berada di tingkat tengah-tengah mungkin, yang dimana dia tidak terlalu terang dan dia juga tidak terlalu gelap. Jadi Sunglint sendiri itu merupakan efek pantulan dari gelombang air dan terdiri dari 3 jenis ini. Baiklah, karena di sini sudah berhasil meletakkan titik dari Sunglint-nya, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu di extract multi-value. Di sini melalui step ini kita akan mengetahui untuk angka detailnya terkait titik-titik yang ada di sini. Jadi di sini kita klik search, lalu kita ketik extract multi-value, lalu kita klik enter. Setelah itu di sini kita klik, dan untuk di inputnya itu kita masukkan Sunglint, dan untuk di sini kita masukkan composite band tadi, lalu di sini kita klik OK. Dan di sini sudah berhasil kita ekstrak multi-value kan. Lalu di Sunglint ini kita pilih Open Attribute Table dan di sini Open Attribute Table. Dan setelah itu di sini kita pilih Export. Lalu di sini kita masukkan outputnya. Kita beri nama Bentik Pahawang. Di sini kita pilih text file dan kita klik save, klik OK, kita klik no. Di sini kita akan pindah ke Excel dan di sini merupakan data dari titik-titik tadi. Dan di sini saya akan mengolah data dari Excel ini sendiri. Pertama-tama kita pilih yang blue, green, red ini dan kita pindahkan ke bagian sini. Setelah berhasil dipindahkan, kita blok keempat tabel ini. Lalu di insert, kita pilih yang ini, chart, pilih yang ini. Setelah berhasil, ini merupakan chartnya. Di sini kita akan mengolah dari data tiap titik ini. Yang pertama itu yang blue terlebih dahulu. Di sini kita pilih add trend line. Lalu di bagian sini kita centang untuk dua bagian ini. Karena ini yang blue, jadi di sini kita warnai warna biru agar tidak keliru. Dan yang kedua itu warna green. Di sini diwarnai dengan warna orange. Kita klik add trend line, lalu kita centang displaynya. Lalu setelah itu di sini kita ubah menjadi warna orange. Setelah itu yang red kita klik add trend line lagi sama seperti tadi, lalu pilih displaynya. Dan di sini kita beri warna abu-abu. Baiklah, di sini karena sudah berhasil kita temukan nilai Y dan R kuadratnya, jadi di sini kita akan membuat tabel lagi. Kita beri nama band, formula, R2, di sini BI, dan di sini kita beri nama blue, green, red.
Dan di sini kita tambahkan near. Untuk formulanya itu sendiri, kita lebarkan terlebih dahulu. Kita masukkan nilai Y saja. Lakukan hal yang sama dengan green dan red. Setelah berhasil, untuk nilai R2-nya itu sendiri, kita masukkan nilai ini. Kita copy. Kita masukkan nilainya. Dan untuk nilai BI itu sendiri, di sini kita masukkan nilai yang ini saja, tapi cukup sampai 1,0135 saja. Kita masukkan. Baiklah, dan untuk mengisi nilai near itu sama dengan klik min dalam kurung, lalu kita blok di bagian tabel near saja. Lalu kita klik enter. Dan berikut merupakan hasil dari nilai near-nya. Jadi setelah ini kita akan kembali ke ArcGIS lagi untuk meraster dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Baiklah, setelah itu di sini kita klik search lagi. Lalu kita cari raster kalkulator. Kita pilih batch lagi. Kita tambahkan hingga menjadi 3. Sini kita masukkan untuk rumusnya itu ini nilai RB2 dikurang nilai kita masukkan dulu dalam kurung, masukkan nilai BI dari yang red tadi, yang blue tadi. Kita copy. Lalu setelah itu paste di sini dan kita kalikan dengan Benir yaitu RB8 dikurang nilai minimum near. Kita buka lagi, lalu kita paste lagi nilai ini. Maksud saya copy. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa rumusnya itu sudah benar. RB2 1 dan lakukan hal yang sama dan menggunakan rumus yang sama pada ketiga bin yang lainnya. Di sini kita klik OK. Dan untuk di sini kita pilih browse-nya itu kita beri nama blue. Kita klik save. Lalu kita klik OK.
Baiklah, di sini sudah berhasil muncul untuk nilainya. Dan di sini kita akan lanjutkan ke, karena ini hanya muncul red, jadi kita masukkan manual, green, klik add, yes, dan kita pilih warna blue juga. Kita klik yes. Setelah berhasil muncul outputnya ini, kita minimize dulu. Di sini kita pilih add wilayah kajian. Ini di add data, di sini kita pilih wilayah kajian. Kita klik add. Dan di sini sudah muncul. Dan setelah berhasil kita add wilayahnya, di sini kita klik search. Lalu kita kompositekan. Sini kita klik. Dan di inputnya kita masukkan blue, green, red secara berurutan. Dan untuk outputnya kita pilih composite band SG. Kita klik save. Lalu di sini di environment, baiklah, di processing extend itu di same as layer wilayah kajian di extendnya, dan untuk raster analysis itu di masknya wilayah kajian. Jadi setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Kita tunggu hingga hasilnya muncul. Dan di sini sudah berhasil muncul hasilnya. Jadi setelah berhasil muncul untuk hasil dari composite band-nya, di sini kita akan centang wilayah kajian. Dan di sini untuk band-nya kita rubah menjadi 321. Band 3, 2. Dan di sini 1. Setelah berhasil, kita ke search lagi. Kita cari extract by mass, dan kita pilih yang ini. Untuk di extract by mass-nya itu di input rasternya itu kita pilih composite band SG. Terus yang kedua itu di input raster or feature mass datanya kita pilih Sungleam. Dan di sini kita ganti menjadi Pahawang SG. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hingga datanya berhasil muncul. Ini kita uncentang yang sebentar. Maksud saya itu untuk yang Pahawang tadi, yang hasil output tadi, kita ubah bandnya menjadi 3, 2-nya tetap, lalu 1. Kita uncentang yang ini. Dan di sini sudah berhasil terlihat untuk outputnya. Jadi karena ini belum terlihat jelas, kita image analyze lagi. Dan untuk ininya itu kita aturkan menjadi 0. Ininya -4. Dan gambarnya itu 063. Step selanjutnya itu kita akan melakukan koreksi kolom air atau algoritma Lizenga, yang dimana itu merupakan suatu koreksi dasar perairan yang tidak bisa ditangkap oleh sebuah citra. Jadi di sini kita akan memilih ke katalog dulu, lalu di sini kita akan klik new, lalu shapefile, dan beri namanya dengan Lizenga. Dan untuk koordinat sistemnya itu kita pilih WGS 1984 yang 48S. Kita klik OK. Sini kita klik OK.
Jadi untuk pengambilan sampel Lysenga itu sendiri biasanya itu diambil dari sampel yang paling dalam ke yang paling dangkal. Sama seperti di sini. Ini merupakan salah satu contoh dari pengambilan sampel Lysenga. Proses selanjutnya itu kita ke klik search. Lalu kita pilih extract multi value lagi, sama seperti yang tadi. Lalu di sini untuk inputnya itu Lysenga, dan untuk input rasternya itu Pahawang. Lalu di sini kita klik OK. Dan di sini sudah muncul untuk nilai-nilai dari blue, green, sama red-nya. Dan di sini kita akan masukkan judul tabelnya, yaitu ln blue, ln green, ln red. Dan untuk dinilai sini kita masukkan ln kurung dan kita blok nilai yang di tabel B ini, lalu kita tutup, kita enter. Dan setelah itu di sini juga sama, kita ln kan juga. Enter. And enter. Dan untuk nilai ln-nya sudah berhasil. Baiklah, setelah mencari nilai ln di blue, green, dan red, di sini kita akan coba ketik lagi di sini untuk var blue, var green, dan var red. Dan di sini untuk rumusnya itu sama dengan var dalam kurung nilai ln blue-nya kita masukkan, tutup kurung, kita klik enter. Begitu juga dengan nilai var green dan var red. Klik enter. Juga ini sama. Klik enter. Jadi pastikan hasil dari var blue, var green, dan var red itu nilainya naik. Mulai dari 0,01 di sini, yang ini 0,020, dan di sini 0,022. Lalu untuk selanjutnya itu kita beri nama di sini band var A dan KI per KJ. Dan di sini kita beri nama band 23, band 24, dan band 34. Lalu setelah itu untuk covernya itu sama dengan cover kurung masukkan ctrl, lalu kita masukkan yang green, kita blok yang ini dulu, lalu ctrl, lalu masukkan yang green, kita tutup,
klik enter. Begitu juga dengan yang lain, itu sama dengan ini kita masukkan rumusnya cover masukkan nilai yang blue lalu yang red, tutup kurung, kita klik enter. Dan untuk band 34 juga seperti itu, kita masukkan nilai greennya lalu nilai red, tutup kurung, kita klik enter. Selanjutnya untuk mengisi kolom A itu kita klik sama dengan, lalu buka kurung, sesuaikan dengan bandnya, yaitu di sini kita masukkan nilai var blue, lalu dikurang var green, lalu tutup kurung, dibagi kurung 2 dikali cover 23 lalu tutup kurung. Dan begitu juga dengan yang ini, kita sesuaikan sama bandnya, masukkan var blue dikurang, karena 4 ini red, kita masukkan nilai red, kita tutup. Lalu setelah itu di sini kita bagi, kita buka kurung, kita bagi, buka kurung, 2 dikali 8 yang cover 24, tutup kurung, kita klik enter. Dan untuk yang ketiga juga sama, buka kurung, var green dikurang var red, lalu tutup kurung, dibagi 2 dikali cover band 3 dan 34. Baiklah, selanjutnya untuk tabel yang ini itu sama dengan, kita pilih yang A ini, lalu kita tambah, lalu ketik sqrt, tambah sqrt lalu kurung lagi, masukkan lagi nilai yang ini, dipangkatkan jadi 2, tutup kurung, ditambah 1. Klik yes. Sama juga dengan yang lain. Dan untuk nilai yang ini itu tidak boleh lebih dari 1. Makanya untuk hasilnya ini 0,89, 0,829, 0,94. Lalu setelah itu kita balik lagi ke ArcGIS. Jadi selanjutnya itu di sini kita cari raster kalkulator. Ini kita klik batch, kita tambah menjadi 3. Lalu di sini kita masukkan nilai atau rumusnya itu ln blue, lalu nilainya dikurang, buka kurung, masukkan nilai yang tadi, dikajinya itu
Lalu setelah itu dikali kurang lagi ln, masukkan nilai green. Lalu ditambahkan dengan kita klik OK. Sama seperti ini juga, itu ln ln blue juga, lalu kurang masukkan nilai KJ tadi, lalu setelah itu dikali kurung nilai ln lagi. Karena di sini itu band 2 dan 4, blue dan red, jadi kita masukkan nilai red. Tambahkan kurung lagi, kita klik OK. Setelah itu di sini kita masukkan ln lagi. Lalu green, lalu kurung, masukkan nilai dari band 3, 4. Lalu setelah itu dikali buka kurung ln lagi, masukkan red. Jadi setelah itu kita beri nama untuk ini itu B23. B24, B34. Kita klik save, lalu kita klik OK. Dan sama seperti sebelumnya, itu yang muncul hanya band 34 saja. Jadi di sini kita tambahkan manual untuk 24 dan 23-nya. Setelah berhasil ditambahkan semua, berhasil memasukkan dari band 23, 24, dan 34 tadi. Di sini kita klik search. Lalu di sini kita cari composite band. Kita klik. Lalu masukkan 23, 24, dan 34 secara berurutan, dan di sini kita namakan composite LZ. Kita klik save. Lalu di environment itu di processing externnya itu defaultnya diganti menjadi CMS layer kajian. Lalu di raster analisnya itu diganti menjadi masknya itu wilayah kajian. Lalu setelah itu kita klik OK.
Dan di sini sudah berhasil muncul outputnya untuk composite desainnya di sini. Setelah itu di sini kita ubah bandnya menjadi 321. Setelah itu di sini kita cari extract by max. Kita klik di input rasternya, kita masukkan composite LZ yang tadi. Lalu di input raster feature-nya itu kita masukkan wilayah kajian. Di sini beri nama Pawang LZ. Klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Baiklah, di sini sudah berhasil muncul untuk outputnya. Baiklah, di sini setelah muncul itu kita ubah lagi bandnya menjadi 321. Setelah itu ini kita uncentang. Jadi untuk di sini itu kalau untuk habitat bentiknya itu hanya 3 kelas saja untuk skala praktikum, dan di sini bisa dilihat di bagian sini itu warnanya agak putih itu substrat, dan di bagian sini itu warnanya agak biru tapi agak sedikit kehijauan itu lamun. Lalu di bagian sini, di pinggir-pinggir sini itu terumbu karang. Jadi langkah selanjutnya itu kita di sini ke katalog. Lalu di sini kita klik new, kita pilih save file. Lalu di sini kita ganti saja namanya menjadi habitat bentik. Lalu di sini kita klik edit, dan di sini kita cari UTM bagi S1984 Southern, cari yang 48S yang ini. Kita klik OK. Lalu di sini kita klik OK lagi. Di sini kita pindahkan dulu. Ini kita uncentang. Baiklah, jadi ini untuk kelas habitat bentiknya itu terdiri dari substrat sebelah sini, ada lamun sama terumbu karang. Kalau kita bisa lihat itu di bagian sini itu ada substrat. Di sini ada terumbu karang, dan di sini untuk nilai 2 itu lamun. Di 1 itu substrat yang warnanya agak cerah warnanya, dan untuk lamun itu agak sedikit lebih gelap, dan untuk terumbu karang itu lebih gelap di bagian sini. Jadi jika untuk skala praktikum itu kita hanya menggunakan 3 kelas saja, yaitu lamun, substrat, dan terumbu karang. Setelah itu langkah selanjutnya kita ke create signature. Lalu di sini untuk input rasternya itu kita masukkan pawang LZ, dan di bagian sini kita pilih habitat bentik.
Untuk ini kita pilih ID. Untuk kelas itu tadi diwakilkan dengan angka. Lalu setelah itu di sini langsung saja klik OK. Lalu setelah itu di sini kita ganti namanya menjadi habitat bentik, dekatkan dengan data yang telah kita buat tadi. Kita klik save, lalu kita klik OK. Baiklah, di sini untuk create signature-nya tadi gagal. Saya tidak tahu itu kenapa bisa gagal, mungkin ada kesalahan ketika masukkan datanya tadi. Dan seharusnya setelah ini itu kita akan melakukan klasifikasi maximum likelihood, dimana itu kalau di sini kita ke image classification, sini harusnya di sini ya, di bagian sini di maximum likelihood. Dan setelah itu, setelah berhasil, bisa dilanjutkan untuk layout. Baiklah, di sini saya akan mengulang dan menjelaskan untuk apa saja yang didapat pada praktikum kali ini. Yang pertama itu kita melakukan koreksi Sandlin, yang dimana koreksi Sandlin itu sendiri merupakan koreksi yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan nilai energi pada citra yang diakibatkan oleh permukaan air yang tidak rata karena efek gelombang ataupun arus. Jadi, kalau untuk koreksi Sandlin sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu koreksi Sandlin aktif, kedua masif, dan yang ketiga itu tidak ada sama sekali. Yang pertama itu aktif, itu nilai Sandlinnya itu lebih cerah, sangat cerah ketika dilihat dari citra. Dan yang kedua itu masif itu samar-samar, tidak terlalu cerah dan tidak juga terlalu gelap. Sementara kalau untuk tidak sama sekali itu, untuk kecerahannya itu sangat gelap, jadi bisa dibilang itu gelap. Dan yang kedua itu kita dapatkan bahwa untuk memetakan habitat kelas bentik itu kita harus melalui algoritma Lizenga terlebih dahulu, yang dimana algoritma Lizenga ini merupakan koreksi kolom air, yang dimana itu koreksi yang dilakukan untuk mengetahui suatu dasar perairan, yang dimana dasar perairan tersebut tidak bisa ditangkap oleh citra. Maka dari itu kita menggunakan koreksi algoritma Lizenga maksud saya. Dan melalui algoritma Lizenga kita dapat mengetahui habitat bentik. Jadi kalau untuk di praktikum ini habitat bentiknya itu ada 3 kelas. Yang pertama lamun, yang kedua substrat, dan yang ketiga itu terumbu karang. Kalau dari olahan data tadi yang di ArcGIS itu, kalau untuk substrat itu warnanya lebih cerah dan agak sedikit terang, dan untuk lamun itu agak sedikit gelap namun tidak terlalu gelap, dan untuk terumbu karang itu warnanya gelap. Dan yang ketiga itu adalah klasifikasi maximum likelihood classification, yang dimana itu merupakan klasifikasi yang dilakukan sebelum finishing dari memetakan habitat bentik, yang dimana melalui klasifikasi itu kita dapat lebih jelas melihat habitat bentik yang terdiri dari 3 kelas tadi, yaitu lamun, terumbu karang, serta substrat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulan pada praktikum kali ini itu dalam memetakan habitat bentik itu kita harus melalui 3
step. Yang pertama yaitu melakukan koreksi sunglint untuk mengetahui di mana saja yang harus dikoreksikan dan di mana saja posisi sunglint aktif, masif, dan tidak sama sekali. Dan yang kedua yaitu algoritma Lizenga, yang dimana itu untuk mengetahui posisi dari lamun, terumbu karang, serta substrat. Dan yang terakhir itu kita mengenal posisi-posisi dari 3 kelas habitat benthic tadi. Kalau untuk lamun itu cenderung menyebar dan substrat itu lebih menumpuk dan terumbu karang itu biasanya berada di sedikit tengah karena terumbu karang itu biasanya berada di desa perairan. Baiklah, jadi untuk kesimpulannya itu, mengingat kemarin itu saat melaksanakan praktikum kita memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya harap untuk praktikum selanjutnya para praktikan dapat menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.